Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Andriani dari Program Studi Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Angkatan 2018. Melalui video ini, saya akan memaparkan seminar proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Personalisasi Iklan Terhadap Nilai Iklan dan Sikap Iklan Daring di bawah bimbingan Bapak Dr. Syahid Susilo Nugroho, MSc. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh yang signifikan dalam beragam aktivitas kehidupan manusia secara daring, termasuk dalam aktivitas bisnis. Perkembangan aktivitas daring perlahan menuntun berbagai perusahaan yang awalnya hanya berfokus pada media tradisional, kini mulai berpartisipasi dalam papan daring sebagai upaya beradaptasi di era Internet of Things. Perkembangan papan pasar daring dimanfaatkan dengan sangat baik oleh berbagai perusahaan dalam berbagai bidang untuk menunjang media komunikasi dengan pelanggan secara lebih intensif dan komprehensif. Tran 2017 menyatakan bahwa pemasar daring kini telah menggunakan media sosial untuk mengirimkan pesan iklan lebih menarik perhatian pelanggan. Salah satu jenis media daring yang paling kompetitif dan dinamis dalam perkembangannya adalah e-marketplace atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai papan pasar daring yang dapat menunjang aktivitas pemasaran menjadi sangat penting menurut Alawan 2018 Cem dan Lin tahun 2019 karena mampu menjangkau pelanggan dalam waktu yang singkat. Hal ini karena melalui papan pasar daring telah mencakup beragam fitur yang memudahkan aktivitas pelanggan sehingga cukup dengan satu aplikasi dapat mengakomodasi berbagai keperluan. Salah satu keuntungan terbesar yang didapatkan oleh perusahaan dengan berjualan melalui papan pasar daring adalah mendapatkan informasi pelanggan secara lebih detail dan akurat yang selanjutnya disebut dengan istilah big data. Biasanya, pelanggan akan memberikan berbagai macam data pribadi mereka pada tahap registrasi pada awal pembuatan akun papan pasar daring. Selain itu, berbagai macam aktivitas penelusuran yang mereka lakukan juga akan terekam. Lee tahun 2016 menyatakan bahwa perusahaan memiliki akses big data yang merekam tentang kebiasaan belanja dan pembelian pelanggan, penelusuran laman daring, dan preferensi atau selera yang dapat dianalisis untuk menemukan pola pelanggan disesuaikan dengan profil mereka. Salah satu pemanfaatan data pelanggan digunakan untuk penyampaian promosi suatu produk melalui alamat surat elektronik maupun nomor telepon seluler pelanggan sebagai pengguna papan pasar daring. Analisis Big Data membawa gelombang baru bagi perkembangan strategi manajemen hubungan pelanggan. Ansori, Al-Munawar, Lim, dan Al-Muqdim 2019, C dan Karan 2019 dalam mendukung strategi periklanan berupa personalisasi dan kostumisasi penjualan dan layanan. Ansori et al. Tahun 2019. Hal ini diperkuat dengan pendapat Bank dan Wojcicki tahun 2016 bahwa individu lebih memperhatikan iklan yang dipersonalisasi. Terlebih lagi ketika antar perusahaan saling bersaing menarik perhatian mereka dalam mempromosikan suatu produk. Akan tetapi, personalisasi iklan tidak serta-merta menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi pelanggan. Maka, pemasar harus memperhatikan beberapa hal agar iklan daring yang disampaikan kepada pelanggan tidak mengganggu tapi justru menguntungkan bagi pelanggan. Beberapa hal yang diperhatikan seperti nilai iklan agar pelanggan mendapatkan informasi yang informatif dan kredibel, keuntungan finansial atau insentif seperti diskon, gratis pengiriman yang akan menyenangkan dan menguntungkan pelanggan, dan ketepatan waktu agar penyampaian pesan tepat pada saat pelanggan membutuhkan sebuah informasi produk. Hal ini perlu diperhatikan untuk mendapatkan tanggapan yang baik dari pelanggan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis ingin menganalisis secara lebih detail terkait periklanan daring yang dipersonalisasi menggunakan model kemungkinan elaborasi sebagai payung teori. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah topik personalisasi iklan merupakan topik yang relatif baru dalam tren big data,
sehingga perlu pengembangan penelitian untuk menemukan berbagai variasi temuan hasil penelitian, sebagaimana beberapa penelitian ulasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Wedel dan Kanan tahun 2016 yang memeriksa analisis pemasaran untuk lingkup Big Data menyebutkan bahwa salah satu topik yang menjadi tren penelitian masa mendatang adalah personalisasi. Kemudian penelitian ulasan yang dilakukan oleh Liu Tomskin tahun 2019 mulai tahun 2008 hingga tahun 2018 yang diambil dari basis data EBSCO Business Source Complete yang mengindeks semua jurnal iklanan dan pemasaran menunjukkan bahwa personalisasi iklan masih relatif sedikit diteliti, sebagaimana grafik yang ada pada slide. Kemudian, RAS tahun 2020 secara spesifik menyebutkan 4 tren di masa mendatang yang salah satunya adalah tren Big Data. Di dalam tren Big Data, salah satu topik yang menarik perhatian adalah personalisasi yang menekankan pada penggunaan data. Kemudian, analisis studi bibliometrik dari Mou et al. Tahun 2019 menunjukkan bahwa personalisasi iklan masih relatif sedikit diteliti dalam konteks perdagangan elektronik. Penelitian ini memiliki 8 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap insentif? Yang kedua, apakah insentif berpengaruh positif terhadap nilai iklan? Yang ketiga, apakah personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu? Yang keempat, apakah ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap nilai iklan? Yang kelima, apakah personalisasi iklan berpengaruh terhadap nilai iklan dimediasi oleh ketepatan waktu? Yang keenam, apakah personalisasi iklan berpengaruh terhadap nilai iklan dimediasi oleh insentif? Yang ketujuh, apakah nilai iklan berpengaruh terhadap sikap iklan daring? Dan yang kedelapan, apakah personalisasi iklan berpengaruh terhadap sikap iklan daring dimediasi oleh nilai iklan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku pelanggan atas persepsi mereka terkait personalisasi iklan, insentif, ketepatan waktu, nilai iklan, sikap iklan daring pada penggunaan papan pasar daring. Selain itu, menganalisis personalisasi iklan terhadap nilai iklan dengan insentif dan ketepatan waktu sebagai pemediasi, serta personalisasi iklan dimediasi oleh nilai iklan terhadap sikap iklan daring. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis pertama, penelitian mampu menjelaskan secara empiris terkait pengaruh personalisasi iklan terhadap nilai iklan dan sikap iklan daring. Yang kedua, penelitian mampu menjelaskan secara empiris bahwa insentif dan ketepatan waktu memiliki peran pemediasi antara personalisasi iklan terhadap nilai iklan. Yang ketiga, penelitian secara keseluruhan menambah variasi studi dan mendukung perkembangan penelitian terkait topik personalisasi iklan dalam konteks manajemen pemasaran. Dan yang keempat, penelitian sebagai perluasan kemampuan dari model kemungkinan elaborasi dalam memahami respon pelanggan pada papan pasar daring. Sedangkan manfaat praktis dari segi praktisi sebagai bahan pertimbangan pemasar dalam mempersonalisasikan iklan kepada pelanggan sehingga pesan iklan dapat disampaikan secara efektif dan tepat sasaran. Dari segi pelanggan, yakni memahamkan bahwa data yang mereka berikan pada tahap registrasi dan rekam jejak pencarian produk yang mereka lakukan menjadi big data bagi pemasar untuk memetakan strategi periklanan yang bersifat personal sehingga memudahkan pelanggan dalam proses pencarian produk. Payung teori dalam penelitian ini menggunakan model kemungkinan elaborasi dari Petty dan Kakiopo 1986. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Lee et al. Tahun 2017 dan De Keyser, Dance dan Den Pelsmaker 2015 yang juga menggunakan model kemungkinan elaborasi dalam menggambarkan personalisasi iklan dan sikap iklan daring. Model kemungkinan elaborasi mampu menjelaskan kemampuan seseorang dalam berpikir kritis ketika menerima iklan secara personal, sehingga tidak hanya mengarahkan pada perhatian yang besar, tapi juga menuntun pada sikap untuk lebih mengelaborasi secara lebih jauh sehingga bersifat sangat persuasif. Menurut Bright and Daughtery tahun 2012, Tam dan Ho tahun 2006.
Pesan personalisasi iklan yang dipersepsikan oleh pelanggan akan mampu meningkatkan motivasi dan memproses informasi terkait insentif dipadukan dengan ketepatan waktu serta menampilkan iklan pada papan pasar daring, sehingga akan mempengaruhi respon pelanggan menjadi lebih positif terhadap pesan yang diterima. Berikut adalah kajian literatur dalam penelitian ini. Terdapat 5 konstruk yang akan diuji dalam penelitian ini. Yang pertama, personalisasi iklan yang didefinisikan sejauh mana situs web e-retailer dapat mengenali pelanggan dan kemudian menyesuaikan pilihan produk, layanan, dan pengalaman berbelanja untuk pelanggan. Srinivasan et al. Tahun 2002. Konstruk yang kedua yaitu insentif, didefinisikan sebagai hadiah bernilai mata uang atau setara dengan mata uang seperti hadiah atau diskon untuk pembelian di masa mendatang. Menurut Taylor et al. Tahun 2009. Konstruk yang ketiga adalah ketepatan waktu, yang didefinisikan sebagai tingkat kesadaran bahwa iklan seluler atau daring disediakan ketika seseorang menginginkannya dan sesuai untuk membeli produk maupun layanan. Menurut Awad dan Krishnan tahun 2006. Konstruk yang keempat adalah nilai iklan, yang didefinisikan sebagai evaluasi subjektif dan nilai relatif atau utilitas periklanan untuk pelanggan. Bukovi 1995. Konstruk yang kelima adalah sikap iklan daring, didefinisikan sebagai kecenderungan pelanggan untuk merespon stimulus iklan tertentu dengan cara yang menguntungkan atau merugikan selama kesempatan paparan iklan berlangsung. McKenzie dan Lutz tahun 1989. Penelitian ini memiliki 8 hipotesis. Hipotesis yang pertama, hubungan personalisasi iklan dengan insentif. Personalisasi iklan seringkali dikirimkan oleh pemasar melalui promosi dan kupon yang berpotensi menjadi komunikasi efektif dari pesan iklan yang relevan. P. Techan dan Hayes 2012. Ketika pesan iklan yang dipersonalisasi memuat sebuah informasi yang menguntungkan bagi pelanggan, khususnya secara finansial, maka pelanggan akan memiliki respon positif terhadap pesan iklan yang dipersonalisasi. Berdasarkan model kemungkinan elaborasi, hubungan personalisasi dan insentif dapat dijelaskan bahwa pesan iklan yang dipersonalisasi dengan mengandung insentif dapat meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk mengelaborasi secara lebih jauh atas iklan daring yang mereka terima. Oleh karena itu, hipotesis pertama dirumuskan sebagai personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap insentif. Hipotesis yang kedua, hubungan insentif dengan nilai iklan. Insentif bisa menjadi prediktor utama dari tanggapan serta menjadi kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa diskon, kupon, hadiah, dan lain sebagainya. Milne dan Gordon tahun 1993, Farnali et al. Tahun 2012. Ketika pesan iklan menawarkan insentif kepada pelanggan, maka pelanggan berpotensi untuk merespon secara baik atas iklan yang dikirimkan. Respon yang baik muncul karena adanya sebuah nilai yang dianggap menguntungkan mereka. Berdasarkan model kemungkinan elaborasi, hubungan insentif dan nilai iklan dapat dijelaskan bahwa pesan iklan yang mengandung keuntungan finansial atau insentif dapat membuat pelanggan beranggapan iklan daring yang mereka terima mengandung sebuah nilai. Nilai iklan yang mengandung unsur insentif bisa jadi telah sesuai bahkan melebihi ekspektasi pelanggan, sehingga meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk mengelaborasi secara lebih jauh atas iklan daring yang mereka terima. Oleh karena itu, hipotesis kedua dirumuskan sebagai insentif berpengaruh positif terhadap nilai iklan. Hipotesis ketiga, hubungan personalisasi iklan dengan ketepatan waktu. Studi periklanan berbasis internet juga menunjukkan bahwa waktu adalah penentu utama dari pengaruh iklan. Ho et al. Tahun 2013. Ketika pesan iklan yang dipersonalisasi dikirimkan kepada pelanggan pada saat yang tepat dan dalam kondisi yang sesuai, maka pelanggan akan memiliki respon positif terhadap pesan iklan yang dipersonalisasikan. Berdasarkan model kemungkinan elaborasi, hubungan personalisasi dan ketepatan waktu dapat dijelaskan bahwa
pesan iklan yang dipersonalisasi disampaikan kepada pelanggan pada waktu yang tepat, maka meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk mengelaborasi secara lebih jauh atas iklan yang mereka terima. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dirumuskan, personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu. Hipotesis yang keempat, hubungan ketepatan waktu dengan nilai iklan. Jika sebuah iklan yang berisi informasi bermanfaat dikirimkan kepada pelanggan pada waktu yang diharapkan oleh pelanggan, maka nilai dari pesan iklan akan meningkat. Drosos et al. Tahun 2007. Ketika penayangan pesan iklan memperhatikan waktu tayang supaya menemukan kondisi yang paling sesuai dan dengan keadaan pelanggan, maka iklan berpotensi direspons secara baik oleh pelanggan sehingga iklan menjadi berharga. Berdasarkan model kemungkinan elaborasi, hubungan ketepatan waktu dan nilai iklan dapat dijelaskan bahwa pesan iklan daring yang disampaikan kepada pelanggan dengan memperhatikan waktu yang tepat, maka pelanggan akan beranggapan bahwa iklan daring yang mereka terima memiliki nilai yang semakin tinggi. Hal itu dapat meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk mengelaborasi iklan daring yang mereka terima secara lebih jauh. Oleh karena itu, hipotesis keempat dirumuskan, ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap nilai iklan. Hipotesis yang kelima, hubungan personalisasi iklan dengan nilai iklan dimediasi oleh ketepatan waktu. Menurut Tam dan Ho tahun 2006 berpendapat bahwa personalisasi iklan perlu untuk mengontrol konten, format penyajian, dan waktu atau kondisi saat iklan akan dipersonalisasi, sehingga mendorong respon yang menguntungkan terhadap penawaran yang diluncurkan. Ketika pesan iklan yang dipersonalisasikan dikirimkan kepada pelanggan dengan memperhatikan waktu pengiriman, sehingga tepat pada saat kondisi yang di mana pelanggan membutuhkan informasi tersebut, maka pelanggan akan merespon positif iklan yang dipersonalisasikan. Berdasarkan model kemungkinan elaborasi, hubungan personalisasi iklan terhadap nilai iklan yang dimediasi oleh ketepatan waktu dapat dijelaskan bahwa pesan iklan daring yang dikostumisasi disampaikan kepada pelanggan pada waktu yang tepat, maka membuat iklan semakin bernilai sehingga dapat meningkatkan kemungkinan elaborasi yang lebih tinggi oleh pelanggan terhadap iklan tersebut. Oleh karena itu, hipotesis kelima dirumuskan, personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap nilai iklan dimediasi oleh ketepatan waktu. Hipotesis yang keenam, hubungan personalisasi iklan dengan nilai iklan dimediasi oleh insentif. Pemberian insentif kepada pelanggan dapat mengubah pendekatan secara tidak disadari terkait dengan keinginan pengumpulan informasi yang menjadi suatu hal yang terbuka, menurut Sihan dan Hoi tahun 2000. Ketika suatu pesan iklan yang dipersonalisasikan memuat informasi yang menawarkan keuntungan, maka iklan yang dipersonalisasikan berpotensi untuk direspons secara lebih baik oleh pelanggan. Berdasarkan model kemungkinan elaborasi, hubungan personalisasi iklan terhadap nilai iklan yang dimediasi oleh insentif dapat dijelaskan bahwa pesan iklan daring yang disampaikan kepada pelanggan secara kostumisasi dengan mengandung insentif akan jauh lebih diperhatikan oleh pelanggan, sehingga potensi untuk iklan daring diterima menjadi lebih besar. Oleh karena itu, hipotesis ke-6 dirumuskan, personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap nilai iklan dimediasi oleh insentif. Hipotesis ke-7, hubungan nilai iklan dengan sikap iklan daring. Menurut Dukovi tahun 1996 menunjukkan bahwa nilai iklan memainkan peran kunci dalam pembentukan sikap pelanggan yang positif terhadap iklan di lingkungan digital berbasis web 1.0. Ketika pelanggan mendapatkan utilitas dari sebuah penawaran iklan, kemudian pelanggan merasakan kepuasan, maka pelanggan diprediksi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap iklan daring yang mereka terima. Berdasarkan model kemungkinan elaborasi, hubungan nilai iklan terhadap nilai-nilai yang menguntungkan pelanggan, maka berpotensi meningkatkan kemungkinan elaborasi yang lebih tinggi oleh pelanggan terhadap iklan daring yang mereka terima. Oleh karena itu, hipotesis ke-7 dirumuskan, nilai iklan berpengaruh positif terhadap sikap iklan daring. Hipotesis yang ke-8, hubungan personalisasi iklan dengan sikap iklan daring dimediasi oleh nilai iklan.
Jika pemasar telah memahami kebutuhan pelanggan, maka konteks iklan dapat memberikan kepuasan yang berbeda-beda kepada setiap pelanggan. Lepanime dan Karjaluto 2005 sesuai preferensi masing-masing. Ketika pelanggan mendapati iklan yang dipersonalisasi sesuai preferensi mereka yang mengandung nilai seperti informatif dan menghibur, maka sikap mereka terhadap iklan daring akan menjadi lebih positif. Berdasarkan model kemungkinan elaborasi, hubungan personalisasi iklan terhadap sikap iklan daring yang dimediasi oleh insentif dapat dijelaskan bahwa pesan iklan daring yang dikostumisasi dengan mengandung nilai iklan yang diharapkan pelanggan, maka mampu meningkatkan kemungkinan elaborasi yang lebih jauh oleh pelanggan yang diwujudkan melalui sikap positif terhadap iklan daring yang mereka terima. Oleh karena itu, hipotesis ke-8 dirumuskan, personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap sikap iklan daring dimediasi oleh nilai iklan. Berikut ini adalah model penelitian yang penulis kembangkan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martin et al. Tahun 2019, Kim dan Han tahun 2014, dan Su tahun 2006, maka penelitian ini mencoba memodifikasi model konseptual. Penelitian ini menghadirkan peran pemediasi berupa insentif dan ketepatan waktu pada hubungan antara personalisasi iklan dengan nilai iklan akibat adanya inkonsistensi hasil yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arora dan Agarwal tahun 2019, Kim dan Han tahun 2014, dan Lee et al. Tahun 2017. Adanya ketepatan waktu dalam penayangan iklan yang dipersonalisasi dan adanya insentif diharapkan mampu mempengaruhi personalisasi iklan terhadap nilai iklan yang dirasakan oleh pelanggan. Selain itu, penulis juga ingin menganalisis hubungan personalisasi iklan terhadap sikap iklan daring menggunakan peran pemediasi berupa nilai iklan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis model struktural dengan peran pemediasi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan positivis, yang mana hubungan kausalitas, observasi empiris yang cermat, dan penelitian yang bebas nilai. Newman tahun 2016. Kemudian penelitian ini juga merupakan penelitian dengan pendekatan explanatory, yaitu keberadaan suatu variabel dapat mempengaruhi perubahan pada variabel lain atau terjadi hubungan kausalitas serta harus mempertimbangkan arah pengaruh. Cooper dan Slinder tahun 2019. Penelitian ini juga merupakan penelitian deduktif karena kesimpulan yang akan diperoleh dari hasil penelitian sejalan dengan dasar alasan atau premis yang telah dibangun dalam hipotesis. Cooper dan Slinder tahun 2019. Selanjutnya, definisi operasional dari masing-masing konstruk yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, personalisasi iklan, yaitu seberapa tinggi keyakinan pelanggan atas kesesuaian dari papan pasar daring dalam menyajikan informasi telah sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian konstruk yang kedua, yaitu insentif, didefinisikan sebagai seberapa besar keuntungan finansial yang diperoleh pelanggan secara nyata dari pesan iklan daring. Kemudian konstruk yang ketiga, ketepatan waktu, yang didefinisikan seberapa besar penilaian pelanggan melihat iklan daring saat pelanggan membutuhkan informasi produk atau sesuai dengan kondisi mereka untuk membeli produk maupun layanan. Kemudian konstruk yang keempat, nilai iklan, yang didefinisikan seberapa penting penyajian informasi dalam konteks memberikan manfaat secara informatif dalam penayangan iklan daring yang diterima pelanggan. Kemudian konstruk yang kelima, yaitu sikap iklan daring, didefinisikan seberapa tinggi kecenderungan pelanggan untuk menunjukkan sikap secara positif atau negatif terhadap stimulus periklanan tertentu selama kesempatan penayangan iklan daring. Seluruh konstruk dalam penelitian ini akan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Berikut ini adalah contoh item kuesioner. Yang pertama adalah untuk personalisasi iklan, kemudian untuk insentif. Selanjutnya, contoh item kuesioner untuk ketepatan waktu dan nilai iklan. Selanjutnya, contoh item kuesioner untuk sikap iklan daring. Desain pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
non-probability sampling berupa purposive random sampling dengan menentukan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu pengguna sekaligus pemilik dari salah satu akun papan pasar daring, yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, yang minimal sekali dalam 6 bulan terakhir melakukan transaksi daring. Yang kedua, berdomisili di Republik Indonesia. Dan yang ketiga, usia minimal 16 tahun. Ukuran sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan mengalikan jumlah indikator dikalikan 10 sebagaimana Head et al. Tahun 2014, sehingga sampel yang ditargetkan minimal berjumlah 200. Kemudian daerah sebaran kuesioner dilakukan di seluruh wilayah Indonesia menggunakan sistem daring. Berikut ini adalah objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah Shopee, kemudian Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Keempat objek penelitian ini memiliki peringkat yang tidak jauh berbeda, baik di tingkat Asia Tenggara maupun di Indonesia. Selanjutnya, metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan survei berupa kuesioner tertutup, kemudian kuesioner akan dibagikan secara daring sebagaimana teknik yang dirujuk kepada Newman tahun 2016 menggunakan Computer Assisted Self-Administered Interviewing. Kemudian instrumen penelitian ini juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama terkait informed consent, yang kedua demografi responden dan perilaku pelanggan, yang ketiga pertanyaan-pertanyaan sebagai instrumen untuk mengukur 5 konstruk penelitian, dan penutup. Pengujian instrumen dalam penelitian ini yang pertama menggunakan uji reliabilitas yang mengacu pada nilai komposit reliability yang mana dikatakan reliable bila lebih besar dari 0,7. Kemudian uji validitas yang terdiri dari validitas konten, yaitu arahan dan konsultasi dari dosen pembimbing. Kemudian yang kedua, validitas konvergen yang dilihat dari nilai loading factor dan nilai AVE lebih besar 0,5. Dan yang ketiga, validitas diskriminan yang dilihat dari nilai cross loading dan square roots AVE. Berikut adalah hasil uji pilot test. Yang pertama, untuk hasil uji reliabilitas, dapat kita lihat bahwa seluruh konstruk memiliki nilai komposit reliability lebih dari 0,7, sehingga dapat dikatakan seluruh konstruk reliable. Berikut hasil uji validitas konvergen. Yang pertama dilihat dari loading factor. Di sini dapat kita lihat bahwa seluruh item memiliki nilai loading factor di atas 0,7. Sedangkan untuk PI 4 dan PI 5 memiliki nilai loading factor di kisaran 0,5, tetapi masih dapat dipertimbangkan. Kemudian dari segi nilai AVE, di sini dapat kita ketahui bahwa seluruh nilai AVE memiliki nilai di atas 0,5. Selanjutnya untuk hasil uji validitas diskriminan dapat kita ketahui pada tabel cross loading di mana seluruh item mengumpul pada konstruknya masing-masing. Kemudian dari nilai square roots AVE dapat kita lihat bahwa membentuk garis diagonal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah WordPLS 7.0 dan metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling Partial Least Square. Terima kasih atas perhatian teman-teman telah menyaksikan video ini. Silahkan untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.